Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita kembali berjumpa melalui channel Renungan Firman Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan Renungan Firman Tuhan dari Bumi Perkemahan Pramuka, Kawatuna, Palu, Sulawesi Tengah. Dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mendengarkan renungan firman Tuhan ini dalam keadaan yang sehat, baik dan selalu diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada kali ini saya beri tema, Yesusku luar biasa. Kenapa Yesus itu luar biasa? Karena di bawah kolong langit ini, hanya Yesus satu-satunya pribadi yang menyatakan dirinya bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia turun ke dalam dunia, berkorban dan mati di kayu salib. Dan melalui kematiannya, Dia menebus dosa umat manusia dan menjadi juru selamat bagi dunia ini. Dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus, seorang Farisi, Dia mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, raja boleh banyak, rohaniwan pun boleh banyak. Tapi juru selamat manusia hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka pantaslah kita berkata, Yesusku luar biasa. Dalam Yohanes 14 ini merupakan bagian dari sharing perpisahan yang dimulai dalam pasal 13 ayat 31. Dijelaskan bahwa sesudah kepergian Yudas Iskariot dari ruang atas meninggalkan Yesus dan murid-muridnya yang lain, dalam sharing itu beberapa murid bertanya kepada Yesus. Di antaranya adalah yang pertama, Petrus. Petrus bertanya tentang kemana Yesus akan pergi dalam Yohanes 13 ayat 36. Dan yang kedua, Thomas. Thomas bertanya tentang jalan menuju tempat Yesus pergi dalam Yohanes 14 ayat yang kelima. Dan ada Filipus. Filipus juga bertanya tentang Bapa. Dia berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dalam Yohanes 14 ayat 8. Dan yang keempat,
murid yang bertanya kepada Yesus, yaitu Yudas. Tentu Yudas yang bukan Iskariot. Dia bertanya tentang alasan Yesus menyatakan diri kepada mereka dan bukan kepada dunia. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-22. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Perkataan ini merupakan jawaban Yesus atas pertanyaan Thomas. Thomas bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Mendengar perkataan Thomas, maka Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jawaban Yesus merupakan penjelasan dan pengungkapan atas dirinya bahwa Dia adalah jalan satu-satunya bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Yesus berkata, "Akulah," dan kita akan pelajari apa makna dari kata akulah. Yang pertama, Yesus berkata, "Akulah jalan." Yesus mendeklarasikan dirinya bahwa Dia bukan sebagai salah satu jalan, melainkan satu-satunya jalan. Yesus bukan sekedar penunjuk jalan, tetapi Dia adalah jalan itu sendiri. Dan tidak mungkin orang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melewati jalan itu. Dan yang kedua, Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Yesus menjelaskan bahwa dirinya sebagai kebenaran. Dirinya adalah satu-satunya kebenaran yang dapat dipercaya. Bukan kebenaran menurut versi A, versi B, atau tokoh-tokoh agamawi. Tetapi Yesus sendiri adalah kebenaran. Maka layaklah kita untuk mempercayainya. Dan yang ketiga, Yesus berkata, "Akulah hidup." Lawan kata hidup adalah mati. Sejak manusia berdosa, sebenarnya manusia sudah mati secara rohani. Orang yang sudah mati tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa yang bisa menghidupkan manusia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia berkata, "Siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Kita harus aminkan bahwa Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang luar biasa. Dari kelahirannya luar biasa, kematiannya luar biasa, kebangkitannya luar biasa, kenaikannya pun luar biasa, dan janji untuk datang kembali pun adalah janji yang luar biasa. Maka pantaslah kita berkata, "Yesusku luar biasa." Salam dari Bukit Kawatuna, Palu, Sulawesi Tengah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.